Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertemuan kedua ini kita mulai dengan bersama-sama semoga apa yang kita kaji kita dapat berkah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bisa melanjutkan apa yang menjadi jauh-jauh beliau, dan kita semua bisa mengamalkan, mempraktekkan amalia kepesantrenan khususnya, dan umumnya amalia keagamaan yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran-ajaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. La hadratu nabiyina Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la hadratu walidina warhamhum kama rabbana shighara wa la hadratu jami'i silsilati شيخ حضرة الشيخ حسين الأشعري حتى نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حضرة جميع من مسجد الليل، ولا حضرة جميع مؤسس جمعية نهضة العلماء ببركة علومهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبسوائهم في الدارين. شاهدون لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dahulu sebuah itu tadi yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hari ini adalah pertemuan kedua. Setelahnya akan ada yang membaca bagian kedua, yaitu ada halaman kedua. Kita menggunakan kitab Baul Misbah yang diterbitkan oleh Maktabatul Islami Kediri Jombang. Pada pertemuan kedua ini akan dibacakan dari salah satu kakak santri yang keren. Pada halaman 5, at-thalithatu yustahabbu alla yatazawwaja illa zata taimin, ya, zata taimin hutang agama. Baik, saya akan mereview sedikit tentang Misbah pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama sudah diadakan oleh Kang Santri yang keren, Gus Ahmad Nurdin, yang membahas tentang bab pertama. Jadi di kitab Baul Misbah itu ada 4 bagian, ya, 4 bagian. Kitab Baul Misbah itu ada 4 bagian. Bagian pertama itu adalah khutbatul kitab atau mukaddimahnya, kata pembuka, kalimat pembuka. Kemudian bagian kedua adalah al-awwal fi bayan ahkam nikah, penjelasan ahkam nikah. Bab yang pertama tentang hukum nikah. Kemudian bab yang kedua atau bagian ketiga itu adalah al-bab at-tsani fi bayan arkan nikah wa ghairiha. Bab yang kedua yaitu atau bagian ketiga dari kitab Baul Misbah adalah menjelaskan tentang rukun nikah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun nikah. Kemudian apa saja yang hal-hal yang berkaitan keempat atau yang terakhir itu bukan ya. Jadi yang ketiga itu adalah bab kedua tentang hukum nikah
hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan rukun nikah, syarat sahnya nikah maksudnya. Dan bagian yang keempat itu adalah hak dan kewajiban suami istri atau pasangan suami istri. Baik, pada pertemuan yang pertama atau bagian pertama sudah dibacakan tentang hukum nikah, ya. Sudah sangat baik dijelaskan bahwa pada bagian pertama sudah dibaca dan dijelaskan itu ada beberapa permasalahan yang dijelaskan oleh Habib Syar'i. Itu di antaranya itu adalah tentang hukum yang dinukil oleh Habib Syar'i. Beliau menukil dari Imam Syafi'i, kemudian dari Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian beliau menukil juga dari Asy-Syarqawi. Nah, itu pembahasan pada minggu atau bagian yang pertama. Nah, pada bagian yang kedua ini akan dibacakan tentang pembahasan tentang hukum nikah. Jadi hukum nikah itu menurut Hadratus Syekh yang merujuk kepada Imam Syafi'i, Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian Asy-Syarqawi, itu hukum asalnya itu boleh, ya, boleh. Tapi sifat hukum ini bisa berubah dari boleh menjadi wajib, haram, seterusnya. Baik, kemudian pada pertemuan kedua ini atau bagian kedua ini akan dibaca atau kita akan membaca pada halaman kelima Al-Qadisatu istahabu Allah itu saja ila zakati lima rawahu radhiyallahu anhu. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bagaimana hujjah atau alasan atau argumen bahwa menikah itu hukumnya boleh atau mubah, jawaz, ya. Dengan merujuk beberapa imam yang sudah dinukil oleh Allah. Kemudian pada bagian kali ini akan membahas tentang hal-hal yang dianjurkan, itu dianjurkan untuk menikah dengan tentu memilih, ya. Dianjurkan itu kan memilih itu berarti ya punya daya tawar untuk memilih. Kalau tidak punya daya tawar untuk memilih, ya kacau kalau ini. Disunahkan atau dianjurkan untuk menikah dengan wanita yang beragama Islam. Tentu beragama Islam itu nah ini yang keren ini. Wa istahabbu ala yatazawwaja illa dzati mimma rawa Abu Hurairah. Ini jadi menikah itu dianjurkan untuk memilih pasangan yang mempunyai modal agama yang cukup lah, ya, yang cukup kira-kira cukup lah, ya. Itu kemudian kenapa dianjurkan untuk Hadratus Syekh menganjurkan untuk memilih pasangan yang punya kecukupan modal agama, ya. Jadi nanti dibacakan kenapa dibacakan oleh santri atau kan santri atau kan ustaznya sesuai dengan hadis yang diberikan oleh menyandarkan pendapatnya, menyandarkannya pada hadis dari Abu Hurairah. Kemudian disandarkan
ada dua hadis yang digunakannya. Ada dua, satu tungkahul mar'atu, kemudian yang kedua la tuzawwiju an-nisaa li hasnihinna, yang ketiga wala tuzawwiju hunna li amwalihinna. Ada dua hadis yang dalam menetapkan anjuran untuk memilih pasangan yang memiliki modal agama yang cukup. Kemudian permasalahan keempat, dan nanti akan dibagikan permasalahan ketiga dan permasalahan keempat. Yang keempat itu dianjurkannya untuk menikah itu ya fikron. Fikron itu ya perempuan yang masih gadis. Ini anjuran ya, anjuran, sifatnya anjuran. Anjuran itu akan gugur jika itu ada udhri, ada alasan yang mematahkannya. Illa yang ini juga kasih oleh Hadratus Syekh, itu istahabu an yakuna az-zawjatu bikran. Istahabu an yakuna az-zawjatu bikran, kecuali ada orang. Jadi diambilkan itu menjadi pasangan yang masih gadis. Karena kenapa bikran dalam beberapa hadis, dalam kitab yang lain saya baca di Yahya tentang saya lupa ya, hanya bikran. Kenapa bikran? Karena bisa lebih santai dalam masih suka untuk tidak terlalu memikirkan beban keluarga ya kayaknya ya. Masih santai, masih mikirnya tidak terlalu kepada masyarakat. Dengan istilahnya gini, tula'ibuka wa tula'ibuha. Jadi kalau mau di pasangan itu yang bisa kira-kira bikin kita dan pasangan kita tentunya itu enjoy, tidak sepaneng, tidak stres ya. Itu menggunakan lafaz tula'ibuka wa tula'ibuha, saling menyantaikan sehingga suasana ketika di luar rumah agak tegang, jadi ketika masuk dalam rumah menjadi bisa lebih santai. Dengan sebab itu tentu tidak semua fikron ya, tentu ini karakter ya, karakter. Baik, setelah ini akan kita ikuti bersama pembacaan halaman 5 ya, kata satu mustahabu yang terjauh. Baik, monggo. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمتنا بأسراره والعالمين ببركته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalithatu tawikan kami dulu yustahabbu dan sunnah lagi apa ayyatazawwaja yen to ora rabi sapa wong illa dzati dinin kejaba wadon kang andune agama lima krana perkara krana ana keterangan ruwiya kang wis riwayataken sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya saktemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi tunkahu den nikah sapa almar'atu wong wadon di arba'in krana papat lima liha krana bondone mar'ah wa hasabiha lan pangkate mar'ah
wa jamaliha lan ayune mar'ah wa diniha lan agamane mar'ah fadhal mongko merkoleh sapa sira bidzat dini kelawan wonten kang andune agama taribat pak lepuh apa ya dada tangan lur sira yakni ngersakake sapa kanjeng Nabi terus ngersakake sapa kanjeng Nabi Allah iku utawi kang patut bidat dini kelawan kang anduweni wong kang anduweni agama kang beragama wal muru'atu lan harga diri iku ayatuna ayyan ana apa adinu agama iku matmaha nadrihi pusat pandangane din fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci-suci la sima apa maneh fima ing dalam perkara tatulu suwe apa subatuhu ngancang lima fa'amara nuli wis perintah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ditahsili sahabatiddin lawan ngasilake waton kang anduweni agama alladzi kang wa utawi din iku ghayatul bugyat katoke tujuan wa fi hadithi Abdullah bin Umar wa fi hadithi Abdullah bin Amr inda Ibnu Majah rafa'a wa fi hadithi Abdullah bin Amr dan inda hadis Abdullah bin Amr inda Ibnu Majah inda Sunan Ibnu Majah rafa'a ngunggulake bu ing Ibnu Majah sapa Ibnu Majah bu ing hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazawwaju aja rabi sapa sira kabeh an-nisaa ing pira wadon lihusnihinna krana ayune nisa fa'asa mongko menawa apa hasanuhunna apa husnuhunna ayune mar'a iku yurtiyuhunna ngerusakake apa hasan ing nisa ayah likuhunna tegese ngerusakake apa hasan ing nisa wala tazawwaju lan aja rabi sapa sira kabeh hunna ing nisa li amwalihinna krana bondone nisa fa asa mongko menawa apa amwaluhunna pira-pira bondone nisa iku antathihinna ngacutake apa amwal ing nisa walakin lan tetap ini tazawwaju rabyo sapa sira kabeh guna ing nisa ala dini ngatasi agama wali
wali amatan yakti utawi peroro budak saudau kang ireng saudau khormai kang ireng suwek kupinge datu dinin kang nduweni agama iku afdalu luwih utama min imraatin tinimbang saking wong wadon hasnaa kang ayu wala dinalan ora ana agama iku mujud laha kedue imraatun wa alla yatazawwaju lan yen to rabi sapa sira wa alla tazawwaju lan yen to rabi sapa wong illa dzata aqlin kejaba ing wong wadon kang anduweni akal li annal qasda krana sak temene tujuan bin nikah kelawan nikah iku al asyaratu iku al usyratu bergaul bil ma'ruf kelawan bagus wa tibul aishi lan baguse urip wala yakunu lan ora ana apa dalika mengkono bil ma'rufi ila akhirih iku illa kejaba lamun iku illa yen to ora wala yakunu dzalik ma'adzati aklin sartane wa kanggo akal ar-rabi'atu tawi tanggap ing babat iku yustahab dan sunahake apa ayakuna yen to ana apa azzaujatu bojo wadon iku bikron perawan illa li'udrin kejaba kelawan udzur kawok fi alatihi kaya apese alate wong anil iftidadi saking bedah keperawanane izalatil bikarati tegese ngilangi keperawanane awih iyajihi utawa butuhe wong liman maring wong yakumu kang jumeneng sapa man ala ayalihi ing atase keluargane wong kama kaya perkara wako akan tumiba apa ma lijabirin kedue Jabir wa qawluhu tawi anane zaujah iku dzatu nasabin wadon kang nduweni nasab thayyibin kang bagus la binta zina dudu anak zina wala binta fasikin lan ora anake wong kang fasik wa mithlu malan sepadane la binta zina wala binta fasik allaqitatu bocah kang den temu waman lan wong wadon la yu'rafu kang ora den weruhi laha maring man sapa abun bapake wa qawlu lan anane zauja iku kafwan
mantangi lahu maring wong lima krono perkara lima krono ono keterangan sohaha kang wis nyoheaken hu ing ma sapa al hakim min hadits Aisyah saking hadis Aisyah marfu'an kali marfu' takhayyaru milyo sapa sira kabeh linutofikum maring nutfah sira kabeh wankihu lan nikah sapa sira kabeh al akfa ing watun kang kufu wa kaunuha lan anane zauja iku waludan akeh anane wa yu'rafu lan berui apa dalika mungkun walut fil bikri ing dalem mangsa prawane bi aporo iha kelawan piro-piro kerabate zauja wa qawluhu utawi anane zauja iku wadudan asih li khabarin krono ono hadis tazawwaju nikah sapa sira kabeh al waluda ing wadon kang akeh anake al waduda tur kang asih fa inni mongko sedaya ingsun iku muka tarun akeh-akehaken ikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat balighatan kang balik illa li hajatin kejaba krana hajat khafifatal mahri tur enteng mas kawin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.